Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bojong Elektro, channel yang selalu menyajikan tutorial tentang perbaikan elektronik. Oke, kali ini teman-teman saya bukan mentutorial tentang perbaikan, tapi tidak kalah pentingnya karena ini akan kita mengenal lebih dekat dengan MOSFET. Untuk teman-teman yang baru terjun di dunia elektronik, ini cara mengukur dengan benar MOSFET akan saya tutorialkan. Oke, langsung aja. Di sini ada MOSFET dengan kode K7A65D. Untuk jenis MOSFET ini sama seperti transistor, cuma beda pada pin-pinnya. Kalau pada MOSFET ini, kalau transistor pinnya dia ada basis, kolektor, dan emitor. Dan kalau untuk MOSFET pin-pinnya ada G, D, dan S. Apa itu G, D, dan S? G itu gate, drain, dan short. Seperti itu teman-teman. Jadi dia sama seperti transistor, cuma ini upgradean dari transistor. Kebanyakan TV yang udah mualaf dia menggunakan MOSFET, dan untuk khusus TV Cina dia masih memakai transistor. Oke teman-teman, videonya jangan di skip agar mudah dipahami. Percuma dilihat kalau nggak paham, teman-teman sayang kuota. Oke, kita fokus aja kepada MOSFET ini. Dan sebelum kita berfokus untuk cara mengukurnya, jadi saya akan sedikit memperjelas tentang cara kerja MOSFET ini. Jadi MOSFET ini cara kerjanya seperti pintu, dia ada sistem buka dan tutupnya, dan gimana cara kita mencari bagian untuk menutup. Di saat dia diperintah untuk menutup, dia menutup, dan di saat dia perintah untuk membuka, dia akan membuka. Saya akan langsung aja nih kita bahas lebih dalam. Ntar saya rapin kamera dulu. Oke teman-teman, nih ada sebuah MOSFET. Jadi untuk mencari ketika seperti sebuah pintu itu harus ada daun pintu, ada engselnya, dan ada kuncinya. Jadi MOSFET ini harus bekerjanya seperti itu. Dia harus bisa membuka dan menutup. Kalau pintu nggak ada engselnya, susah buat terbuka dan nutupnya, bisa jomplang. Nih saya kasih tahu cara mengukur MOSFET yang baik dan benar seperti ini. Ntar saya fokusin kameranya. Untuk kita pakai skala bebas, kita memakai skala kali 1 atau kali 10 seperti ngukur transistor, atau kali 100 sampai skala 1 kilo. Berhubung baterai saya lowbat, saya memakai yang kali 10. Kita kalibrasi sampai di 0. Oke, dia sudah sampai di 0. Nih perhatiin kaki-kakinya teman-teman. Cara mengukur MOSFET dari ketiga kaki ini. Nih, probe hitam kita taruh di tengah dan probe merah kita taruh di sebelah sini. Dia akan berjalan. Ntar nggak kelihatan. Saya besarkan. Nih. Oh, ini dalam keadaan menutup, teman-teman. Ini dalam keadaan menutup. Dan kita harus membuka kuncinya terlebih dahulu. Untuk membuka kuncinya, probe hitam kita taruh di pinggir seperti ini. Nih. Nah, kita kayak gini aja, pas kita cek lagi. Oke, dia membuka. Nih dalam posisi membuka nih, kalau dari pintu sudah membuka. Kalau kita mau menguncinya lagi, tinggal probe merah kita pindah ke pinggir sebelah kiri. Probe hitamnya tetap di
bagian tengah nih seperti ini tuh, ini akan mengunci, tidak akan jalan jarumnya. Perhatikan pada jarum, tidak akan jalan. Kalau kita mau membuka lagi, tinggal probe merah kita kehitamkan, kita geser-geser aja nih tuh. Ini untuk membukanya kita ukur lagi. Oke, jarum akan bergerak seperti itu teman-teman. Ntar saya lebih jelas lagi, kamera saya lebih deketin. Nih, coba kita cek ini apakah dia dalam keadaan menutup atau buka. Ini dalam keadaan mengunci, Sekarang kita buka kuncinya. Ini probe hitam kita geser ke kiri dan probe merah kita taruh di tengah. Kita toel aja seperti ini. Nih, ini sudah membuka. Tuh jarum sudah berjalan. Kalau kita mau mengunci, tinggal seperti ini aja. Probe merah kita geser ke paling pinggir sini. Tuh kita toel seperti ini. Ini akan mengunci seperti itu teman-teman. Tuh jarum apapun tidak bergerak. Tuh berarti ini dalam keadaan mengunci. Kita sejajal sekali lagi, kita buka, kita pindahkan probe hitam ke pinggir, probe merah ke tengah. Coba kita cek lagi apakah dia mau bergerak jarumnya. Oke, jarum bergerak. Kalau kita mau mengunci tinggal ke sini. Dan ini pun mengunci. Ini cara mengukur MOSFET dengan benar. Dan ini dipastikan MOSFET-nya masih bagus. Kalau diukur bergerak semua, udah diukur seperti ini masih bergerak, berarti MOSFET ini dalam keadaan jebol. Untuk MOSFET sama seperti transistor. Ada transistor NPN dan PNP. NPN itu negatif dan PNP itu positif di basisnya. Untuk transistor untuk MOSFET juga sama seperti transistor, dia ada negatif channel dan positif channel. Ini dia termasuk yang negatif channel. Oke, saya rasa untuk mengukur MOSFET seperti itu teman-teman. Cukup mudah teman-teman. Ntar saya rapin kamera dulu. Untuk mengukur MOSFET seperti itu mudah dipahami, karena ini sangat penting teman-teman untuk mengukur transistor, MOSFET. Karena MOSFET dan transistor ini sama, kakinya sama-sama 3. Khawatir teman-teman disamain mengukur MOSFET dan mengukur transistor, itu akan terjebak. Karena cara mengukur MOSFET dan transistor itu berbeda. Dari pinnya juga beda. Kalau MOSFET itu GDS, yang berarti gate, drain, dan short. Kalau transistor basis, kolektor, emitor. Jadi seperti itu. Jadi upgradean dari transistor ke MOSFET. Oke teman-teman, saya rasa video cukup sampai di sini aja. Ini video singkat. Ini bukan video tutorial, tapi tidak kalah pentingnya ketika teman-teman nanti menghadapi di power supply. Tentunya MOSFET ini untuk di power supply agar tidak nyasar. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Bojong Elektro, silahkan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dukung channel ini agar berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk mentutorialkannya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.